Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan hari ini kita bisa bersama-sama menyembah Tuhan, bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita mau hanya Tuhan saja yang kita rindukan untuk memimpin hidup kita. Mari kita berdoa, terima kasih Tuhan buat hari yang baru, buat semangat yang baru yang Kau berikan buat setiap kami Tuhan. Kami mau merindukan Engkau lebih lagi Tuhan, kami mau merindukan Engkau yang memimpin hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau mau buka hati kami, Kau mau menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Berdaulat
atas hidup kami. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kau yang menguasai hidup kami, Tuhan. Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan atas hidup kami. Kami berserah penuh padamu, Tuhan. Ini hidup kami, ini hidup kami, Tuhan. Kami tinggikan, haleluya. Bawa kami semakin dekatmu, Tuhan. Bawa kami semakin merindukanmu, menjadikanmu satu-satunya Tuhan atas hidup kami. Kau yang memimpin kami ke dalam jalan yang benar. Bawa kami, Tuhan. Bawa kami, semakin dekat padamu, hanya Engkau yang hidup, yang memimpin setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita naikkan ucapan syukur kita pada Tuhan. Karena Tuhan ada dalam hidup kita, karena Tuhan memimpin hidup kita ke dalam kebenarannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau jadikan kami milik-Mu, Kau jadikan kami berharga, membawa kami dalam rencana-Mu. Terima kasih Tuhan.
Satu-satunya yang menjadi Tuhan, menjadi Allah dalam hidup kami Tuhan. Kami berserah penuh kepadamu Tuhan. Pimpin langkah-langkah kami sejalan dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau mau buka hati kami untuk firman-Mu berbicara lebih lagi kepada kami hari ini Tuhan. Kau mau siapkan hati kami, pakai hamba-Mu Tuhan. Biarlah berkat-Mu turun atasnya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita sudah masuk ke hari kedua ya. Selama di puasa raya di bulan Agustus ini. Nah Bapak Ibu, untuk tema di dalam hari kedua ini kita ambil tema tentang kejujuran dan integritas. Di 2 Tawari 7 ayat 14 dikatakan, demikianlah firman Tuhan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah ini kondisi dari negeri kita, Indonesia? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah baik kalau di waktu ini kita ambil waktu untuk kita berpuasa, untuk kita berseru kepada Tuhan, untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, untuk kita ambil posisi menjadi imam buat bangsa ini di hadapan Tuhan. Di Amsal 16 ayat 11 di TSI dikatakan, Tuhan menghendaki kejujuran dalam berdagang, timbangan yang tepat, ukuran yang akurat. Dialah yang sudah menentukan pengukuran dengan adil. Bapak Ibu Saudara sekalian, tentunya kejujuran mungkin sebagian besar
Banyak orang yang menganggap bahwa kejujuran itu hal yang remeh, hal yang kecil, karena nggak kelihatan. Betul ya Bapak Ibu ya, nggak kelihatan. Bohong juga nggak kelihatan, nggak ada yang tahu juga. Tapi seringkali Bapak Ibu, saudara sekalian, apa yang kecil di hadapan Tuhan, apa yang remeh di hadapan kita gitu ya, itu seringkali penting di hadapan Tuhan. Tapi sebaliknya, apa yang penting bagi kita, apa yang besar bagi kita, itu sangat kecil di hadapan Tuhan. Saya akan memberikan contoh. Bukankah kalau kita menganggap bahwa kondisi ekonomi itu sesuatu yang besar, belum lagi pekerjaan yang enggak semakin mudah, itu adalah perkara yang besar. Atau mungkin ada saudara atau bapak ibu sekalian yang bergumul di dalam sakit, yang enggak kunjung sembuh. Itu adalah sesuatu yang besar. Tetapi bapak ibu, kalau keselamatan atau kekekalan yang Tuhan kasih di dalam hidup kita, itu sudah Tuhan selesaikan di atas kayu salib. Bukankah segala sesuatu yang besar yang tadi saya sebutkan, itu adalah kecil di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena sesuatu yang kekal aja Tuhan sudah selesaikan di kayu salib. Apalagi persoalan hidup kita, sesuatu yang berhubungan dengan kesejahteraan kita, penghidupan kita, kesehatan kita. Pasti Tuhan turut campur di dalam segalanya. Tetapi seringkali sebaliknya, apa yang menurut kita, saya sekalipun, seringkali menganggap bahwa kejujuran, yang namanya kejujuran, ketulusan, keadilan mungkin, kemudian konsistensi, komitmen adalah sesuatu hal yang kecil bagi kita. Dan seringkali kita remehkan, seringkali kita tinggalkan, seringkali kita merasa bahwa gak penting, atau nanti, atau diprioritaskan nanti untuk dilakukan. Tetapi percayakah Bapak Ibu bahwa mulai dari hal-hal yang kecil, itu Tuhan akan percayakan hal yang besar. Sesuatu yang kecil yang kita anggap remeh bagi kita, yuk kita sadari bahwa itu penting di hadapan Tuhan. Dan itu sangat berarti di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, bangsa ini mengalami krisis yang namanya krisis kejujuran Bapak Ibu. Betul ya Bapak Ibu ya? Kalau kita lihat hari-hari ini, kita dipertontonkan dengan banyak hal. Ketidakadilan, ketidakjujuran di mana-mana. Korupsi yang sudah mengakar, sudah menjadi daging di dalam negeri ini. Kelihatannya nggak mungkin lagi untuk bisa diselesaikan atau bisa diberantas sampai tuntas ke akar-akarnya. Tapi Bapak Ibu, saya terlebih percaya bahwa tangan Tuhan yang besar itu yang sanggup untuk mengubahkan bangsa kita. Amin. Dan segala sesuatunya dimulai dari sesuatu yang kecil Bapak Ibu. Korupsi yang sangat besar pasti awalnya dari hal-hal yang kecil, yang remeh. Seperti misalnya curi waktu, buat nota kosong, dan lain-lainnya. Sebaliknya Bapak Ibu, idealisme tentang integritas dan kejujuran juga berawal dari sesuatu yang kecil. Dari sesuatu konsistensi, dari satu konsistensi satu ke konsistensi yang lain. Yang dilakukan secara terus menerus dan kontinu di dalam hidup kita. Dan saya percaya Bapak Ibu, bahwa segala sesuatu, termasuk korupsi di negeri ini, suatu saat
Tuhan pasti bisa pulihkan. Jangan menunggu kapan negara ini berubah, kapan negeri ini berubah gitu ya. Tapi bagaimana dengan kita? Mulailah dari apa yang kita lakukan, apa yang bisa kita lakukan untuk negeri ini, apa yang bisa kita lakukan untuk kota ini, apa yang bisa kita lakukan dari hal-hal yang sederhana sehari-hari di dalam hidup kita. Bapak Ibu, sebelum kita baca Amsal 11 ayat 11 ini, saya mau bersaksi tentang bagaimana saya pun masih bergumul gitu ya Bapak Ibu ya, di dalam area kejujuran. Pada awal-awal saya bekerja, setelah kuliah tentunya ya, saya berjualan mainan gitu ya Bapak Ibu. Nah, barang-barang saya itu barang-barang yang banyak diimpor dari China. Nah, tentunya barang-barang ini bukan barang-barang yang original, tapi barang-barang yang KW. Terus kemudian mirip, KW itu mirip dengan aslinya, tapi tidak sama Bapak Ibu. Namanya aja tiruan ya. Kalau tiruan, imitasi itu mendekati yang asli, tapi tetap aja itu palsu karena tiruan, karena imitasi. Nah, Bapak Ibu, pada waktu awal-awal saya bekerja, pada waktu saya berjualan, pedagang-pedagang yang lain atau teman-teman saya yang lain, kalau berjualan saya lihat bagaimana mereka berjualan gitu ya. Mereka bilang, oh ini asli Pak, ini harganya murah gitu ya. Nah, saya lihat itu, kemudian saya tiru jurus mereka. Karena apa Bapak Ibu? Banyak yang bilang, termasuk kakak saya yang bilang, seringkali bilang, kamu kalau kerja, kalau kamu terlalu jujur, kamu tidak akan bisa berkembang. Kamu pasti nanti akan dicurangi oleh orang lain. Gak apa-apa bohong-bohong sedikit gitu ya. Nah, pada waktu saya melihat dari satu pedagang ke pedagang yang lain, ternyata sama Bapak Ibu. Banyak yang mereka yang berbicara bahwa barang yang mereka jual adalah barang yang asli, padahal bukan. Nah, jurus yang sama yang saya gunakan gitu ya Bapak Ibu ya. Di awal-awal saya berjualan seperti itu. Dan saya percaya bahwa orang yang membeli barang saya pada waktu itu merasa dirugikan, merasa tertipu. Gak hanya itu aja Bapak Ibu. Setiap kali orang yang bertanya kepada saya, bisa nggak barangnya harganya diturunin gitu ya. Saya selalu bilang, oh nggak bisa, ini karena harganya sudah mepet banget nih. Untungku tipis sekali gitu ya. Nah, padahal untungnya nggak setipis itu ya dan masih bisa dikurangin gitu Bapak Ibu. Tetapi pada waktu saya mulai ambil komitmen untuk memutuskan bahwa Yesus yang memerintah hidup saya. Bukan saya lagi, tetapi Yesus yang memerintah. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam hidupku. Mulai dari hari itu, saya belajar bagaimana menerapkan hidup yang jujur dalam berbisnis, di dalam setiap area hidup saya. Kalau orang yang bertanya lagi kepada saya saat ini, kalau saya jualannya gimana gitu ya. Bapak Ibu bisa cek karena pameran saya di mana-mana gitu ya. Ada pegawai saya juga, kalau itu memang bukan barang yang asli, bilang bukan barang yang asli. Dan kalau misalnya ada yang meminta potongan, tapi saya nggak mau memberikan potongan, saya cukup berkata seperti ini Bapak Ibu. Oh, itu sudah harga yang terbaik yang bisa kita kasih kepada Bapak Ibu atau saudara sekalian. Nah, seperti itu yang saya katakan dan seperti itu yang saya lakukan di waktu saya berjualan hari-hari ini. Pertanyaannya adalah, apakah semua customer saya pada pergi? Apakah saya enggak diberkati? Apakah seperti yang kakak saya atau orang tua saya pesankan? Bahwa saya enggak akan survive di dunia ini, di dunia bisnis? Enggak Bapak Ibu.
Justru kebalikannya. Karena saya tahu pada saat kebenaran atau kejujuran dilakukan di dalam setiap aspek hidup kita, itu akan membawa manfaat di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Nah, yang terakhir, dampaknya apa nih kejujuran di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Di Amsal 11 ayat 11 dikatakan dengan jelas, berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Bapak Ibu, jelas di tempat ini, di ayat ini dikatakan bahwa dengan kejujuran kita dapat mengembangkan kota Surabaya ini Bapak Ibu. Amin. Kota di mana tempat kita tinggal. Dan percayalah dari kota ini pun akan menjadi berkat buat negara ini. Dimulai dari siapa Bapak Ibu? Dimulai dari kita. Dimulai dari saya. Saya mengutip pernyataan dari murid saya kemarin yang sangat menurut saya berkesan gitu ya. Kak, sekarang ini kita itu harus jadi terang di tengah negara Indonesia yang lagi mati lampu. Keren ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, kita harus sadar bangsa ini lagi mati lampu Bapak Ibu. Siapa yang bisa jadi terang? Bapak Ibu dan saudara sekalian, juga saya juga. Dan itu dimulai dari kita terlebih dahulu. Mari kita ambil waktu untuk kita refleksikan hidup kita. Kita berdoa supaya Roh Kudus memberikan kemampuan kita untuk kita bisa hidup benar, untuk kita bisa hidup jujur, untuk kita bisa hidup berintegritas di dalam hidup kita. Apa yang kita katakan, itu pun yang akan kita lakukan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Mengubahkan hidup kami. Mengubahkan paradigma kami. Sehingga kami dimampukan untuk bisa hidup benar. Untuk bisa hidup jujur. Untuk bisa hidup berintegritas di dalam kehidupan kami sehari-hari. Apapun profesi kami, apapun peran kami, baik kami sebagai mahasiswa, kami sebagai anak sekolah, kami sebagai ibu rumah tangga, sebagai businessman, ataupun apapun Tuhan yang peran yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah mulai dari hari ini Tuhan mata kami terbuka bahwa sesuatu yang kecil bagi kami, kami mulai berhati-hati dengan itu Tuhan. Karena segala sesuatu yang kecil mungkin itu menjadi besar Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami percaya mulai dari hal-hal yang kecil ini, Engkau akan membuat kami Tuhan semakin hari. Engkau akan promosikan kami, Engkau akan percayakan kami hal-hal yang lebih besar lagi ke depannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu itu Tuhan mengubahkan hati kami. Biarlah firman-Mu hari ini bukan menjadi pengetahuan di dalam hidup kami. Tapi menjadi pengertian yang dalam Tuhan. Yang mengubahkan hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk berubah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin. Oke Bapak Ibu semuanya, saya tetap mendorong Bapak Ibu untuk tetap ikut dalam puasa raya sampai seminggu ke depan ya. Jangan lupa Bapak Ibu, saudara sekalian tetap ikutin Koram Deo untuk besok sampai hari Jumat ya. Bapak Ibu tetap berpuasa dengan sungguh-sungguh, harapkan perubahan untuk negeri ini. Karena negeri ini akan berubah bukan dari kutukan-kutukan kita Bapak Ibu, tapi setiap berkat, setiap firman, setiap shalom yang kita lepaskan buat negeri ini. Dan saya percaya semuanya itu dimulai dari kita sendiri pada waktu kita memperkatakan firman atas bangsa ini. Terima kasih Bapak Ibu.
Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.